Oke, biasa habis deklarasi ini kita langsung ke judul khotbah ya. Nah, hari ini saya mau bahas deklarasinya dulu nih. Ya, di sini di deklarasi ini kita mungkin teman-teman kalau udah ikutin dari tahun ini kita mulai ada ini ya. Nah, itu ada di paragraf ketiga itu ada aku mau rendah hati dimuridkan dan memuridkan. Nah, itu mungkin masih ada yang belum tahu yang dimuridkan dan memuridkan itu apa artinya. uh, aku udah jalanin atau belum, apa jangan-jangan aku cuma merasa aku udah jalanin itu tapi sebenarnya aku belum jalanin. Nah, hari ini kita mau selidikin itu ya. Nah, kalau teman-teman udah tahu, nanti udah ngerti, silahkan dipraktekkan karena ini penting banget. Nanti kita lihat emang sepenting apa sih ya. Nah, ini makanya kita mau ingetin diri kita masing-masing sendiri tiap minggu, aku mau rendah hati dimuridkan dan memuridkan ya. Itu butuh kerendahan hati ya kata teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman hari ini belajar ya. Uh, aku cukup bangga juga sama teman-teman lagi liburan masih mau ikut belajar. Ini apa, bukan hal yang biasa-biasa ya. Ya mungkin anak muda kan biasa suka main-main, nggak ada ikut ibadah segala macam, nggak mau belajar Alkitab segala macam. Teman-teman bisa luangin waktu pas liburan gini luar biasa. Jadi aku uh, apa, bersyukur banget teman-teman benar-benar serius mau ikut Tuhan. Oke, nah hari ini kita akan hari ini kita akan bahas tentang permuritan ya. Kita kasih judul perkenalan permuritan. Nah ini intermezzo dikit. Kenapa sih kayak KSY tuh kalau yang khotbah tuh kayaknya khotbahnya tuh berdua, bertiga, pernah berempat dulu ya. Nah, waktu itu saya pernah rencanain berlima, tapi sayang salah satu waktu itu nggak bisa jadi batal ya. Tapi bisa berlima gitu ya. Kenapa harus berdua, bertiga, berempat, sama berlima gitu? Nah, karena kita prinsipnya adalah kita eh, kepemimpinan nggak boleh sendiri, ya pemimpin nggak boleh sendiri. Jadi mungkin kadang-kadang ada orang yang nggak tahu gitu ya, oh pemimpin KSY tuh Kak Andreas Mario, nggak juga ya. Banyak pemimpinnya di sini. Kita total ada 9 bahkan ya. Nah, mungkin yang paling dominan memang saya, tapi secara posisi pada dasarnya saya bukan yang paling atas gitu ya. Nggak ada tuh posisi paling atas sendirian kalau di kita. Jadi kita benar-benar pemimpin pun harus ada komunitas ya, komunitas pemimpin, kumpulan pemimpin, nggak boleh sendirian supaya ini mencegah misalnya amit-amit gitu, amit-amit saya sesat gitu ya. Jadi kalau saya sesat, nggak semuanya sesat, ya kan ada sebelah-sebelahnya gitu. Nah, ini prinsip yang kita pakai, prinsip komunitas. Jadi ya ini makanya khotbah berdua, khotbah bertiga, itu kita mau ini apa, nunjukin kalau kita tuh bener-bener uh, se 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 apa ya, seantena, apa sih, se channel apa ya, segelombang gitu ya, gelombang radio ya, sefrekuensi, sefrekuensi. Nah itu jadi kita benar-benar komunitas ya, nggak cuma one man show. Oke, kita akan ngomongin tentang perkenalan permuritan. Nah, permuritan tuh sepenting apa sih? Kenapa kita harus permuritan? Pertama ini ada grafik lingkaran ya, grafik PIE ya, PIE, pie chart. Data pertumbuhan rohani kita, setiap kita, ya, ini Tata cuma 10% dipengaruhi oleh ibadah mingguan kalau kita perhatiin ibadahnya ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya pas worship kita benar-benar nyembah Tuhan, pas khotbah kita benar-benar dengerin ya firman Tuhan yang nyentuh hati kita, nggak kita main HP sendiri, nggak kita main game pas ibadah, malah kadang-kadang saya pernah lihat gitu ya. Nah itu baru 10%. Ya kalau misalnya nggak perhatiin, dan misalnya nggak nyembah Tuhan dan nggak perhatiin pengajarannya, itu berarti 0%, lebih parah lagi berarti ya. Nah, berapa banyak orang Kristen yang merasa dia bertumbuh hanya dengan ibadah mingguan. Ibadah mingguan yang serius aja tuh 10%. Kadang-kadang banyak yang nggak serius ikut ibadahnya ya. Itu bisa 0% jadi ya. Makanya banyak orang nggak bertumbuh secara rohani. Nah ini penting. Nah, kayak ibadah mingguan, jangan bilang nggak penting ya. Saya tetap bilang ibadah mingguan penting. Tapi itu bukan yang terpenting. Ya, karena cuma 10%. Ini hasil penelitian ya oleh orang yang terpelajar secara pendeta dan juga psikologis ya. Terus aspek kedua adalah komsel. Komsel itu 30%, baru 30% doang. Ya. Komsel ini maksudnya apa? Komsel ini bukan artinya banyak gereja yang saya lihat, oh komselnya itu yang penting kumpul di luar jam ibadah.
Nah, itu komsel. Ya enggak juga ya. Kalau saya pernah ikut komsel gereja yang kerjanya komsel itu emang sih kumpul teman-teman gereja di luar jam ibadah, tapi kumpulnya itu makan doang, bercanda-bercanda, pulang. Nyebut kata Tuhan pun mungkin enggak ya. Nah, itu enggak ada saling membangun ya, bukan komunitas. Ya bedanya apa gitu sama komunitas yang bukan gereja. Nah, itu kan patut dipertanyakan ya. Nah, kalau itu berarti 0%. Nah, komsel 30% ini adalah komsel yang benar-benar kita saling membangun ya. Nah, misalnya saya salah, ada yang negur saya, nah itu baru komsel gitu ya. Nah, kita saling sharing tentang Tuhan ya, kita saling bertumbuh, ada pertumbuhan, sama-sama bertumbuh, saling saling cerita. Saya yakin orang yang bertumbuh dalam Tuhan tuh pasti cerita ke orang lain, nggak mungkin dia pendem sendiri ya. Kenapa? Karena ya itu udah hukumnya gitu ya. Ketika kita melimpah kasih Tuhan, kita pasti pengen keluarin itu dari mulut kita ya. Hati kita terlalu meluap sama kasih Tuhan, makanya keluar sampai ke mulut kita ya. Kira gambarannya begitulah ya. Nah, jadi komsel itu penting, tapi komsel yang membangun dalam Tuhan ya, bukan komsel yang cuma kumpul-kumpul makan segala macam pulang gitu. Nah, itu 0%. Nah, kalau kita udah ibadah dan komsel yang membangun, itu berarti total baru 40%, 10 tambah 30%, baru 40%. Nah, yang paling banyak pertumbuhan rohani kita ternyata dipengaruhi oleh permuritan. Permuritan itu penting banget. 60%, bayangin gak sih? Teman-teman lakuin permuritan tanpa komsel dan ibadah mingguan aja itu masih lebih mending dibandingkan teman-teman ibadah dan komsel. Bayangin gak sih sepenting apa itu? Ya, teman-teman cuma lakuin permuritan tapi nggak mau komsel dan ibadah, itu masih lebih mending gitu ya, 60%. Ibadah sama komsel cuma 40%. Ini penting banget. Tapi masalahnya, yang paling penting ini justru malah sering tidak dilakukan. Atau mungkin ada orang yang merasa melakukan permuritan tapi sebenarnya belum jalanin ya. Teman-teman mungkin kalau berat ya, ya nggak bakal tahu sih ya, tapi ya ini saya buka aja ya, saya cukup galak gitu ya, cukup galak soal tim inti. Tim inti kita lakukan pemuritan, saya cukup galak ya. Ada pemuridnya yang misalnya salah nggak ditegur atau salah dibiarin aja gitu ya. Nah itu biasa saya akan cukup galak lah, cukup tegas di situ. Bukan saya sudah benci ya, enggak. Itu maksudnya galak, galak sayang gitu ya. Karena ini penting ya. Saya sedih lihat teman-teman saya, pernah beberapa orang teman saya dari gila-gilaan ikut Tuhan, radikal banget sama Tuhan, cinta Tuhan Yesus banget gitu ya, jadi ateis. Bayang nggak sih? Dari cinta Tuhan Yesus, kalau ketemu sama dia tuh pasti ngomong tentang Tuhan tuh. Sekarang jadi ateis. Kenapa? Karena pemuritannya nggak jalan. Pemuritannya nggak jalan. Dan orang yang muridin dia juga nggak tegur waktu dia salah ya. Jadi uh, saya nggak mau lihat teman saya kayak begitu lagi. Saya waktu itu nggak dekat sama dia sih ya, yang jadi ateis. Tapi saya nggak mau lihat teman saya ada yang karena pemuritannya kacau dia jadi ninggalin Tuhan segala macam. Semoga di sini juga tidak ada yang kayak gitu ya. Tapi itu penting banget ya. Ini bukti kalau pemuritan itu penting banget. Nah, sebenarnya pemuritan itu apa? Nah, dasarnya adalah ayat perintah Tuhan Yesus yang terakhir. Ya. Sebelum kitab Matius disudahi gitu ya, kitab Matius selesai, ini ayat terakhir yang terkenal sekali. Ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi ada kata jadikanlah semua bangsa muridku. Ada kata murid ya. Di kita semua, kalau ngaku-ngaku ikut Tuhan, artinya kita sudah jadi seorang murid. Pertanyaannya, apakah kita jadi orang Kristen, orang beragama, apakah kita cuma beragama Kristen atau kita benar-benar jadi seorang murid? Yang murid di sini maksudnya murid Tuhan Yesus ya, ada kata muridku, ya kunya ini Tuhan Yesus. Kita orang beragama Kristen atau kita murid Tuhan Yesus. Nah itu dua hal yang beda. Bisa beda ya. Orang yang beragama Kristen belum tentu murid Kristus. Tapi murid Kristus biasanya adalah orang Kristen. Biasanya ya. Biasanya. Enggak. Kadang-kadang ada juga yang agama lain tapi ya dia karena satu dan lain hal tetap jadi murid Kristus tapi misalnya secara legalitas agamanya masih mau tetap yang lama ya itu.
nggak terlalu esensial ya, agama itu cuma legalitas lah. Yang penting itu adalah status kita sebagai murid Kristus. Ya, status kita dalam kerajaan Allah itu gimana? Status kita dalam ikut Tuhan itu gimana? Itu yang paling penting dibandingkan KTP kita. Nah, lalu ada kata ajarlah mereka melakukan. Ya, jadi permuritan intinya adalah kita mengajar orang untuk melakukan. Melakukan apa? Melakukan segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan. Nah, jadi intinya itu. Permuritan itu adalah kita mengajar orang untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Jadi kalau dia sebelumnya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, terus kita mengajar mereka untuk melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan ajarkan, nah itulah permuritan. Tapi permuritan nggak sesimpel itu ya. Kalau gitu ya, banyak orang mikir begini, oh saya sering dengar pendeta ini khotbah. Karena saya sering dengar dia pendeta ini berkhotbah, berarti saya dimuridkan dia. Nggak gitu prinsipnya. Nah, prinsipnya adalah kita punya hubungan. Nanti itu Siska yang akan jelasin ya. Nah, sekarang kita akan lihat ini dulu nih. Ya. Pertama prinsipnya adalah ini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan. Permuritan itu. Nah, prinsipnya adalah ini. Ya. Permuritan one on one. Jadi harus ada hubungan. Jadi harus ada hubungan. Nah, ini gambar ini maksudnya apa sih? Gambar ini maksudnya adalah apa ngomongnya? Multiplikasi. Ya. Saya muridin 2 orang, nanti yang saya muridin itu punya 2 orang lagi, nanti akan bercabang lagi ke bawah. Nanti kan dari 1 di sini, ya, tiba-tiba dia muridkan 2 orang, lalu 2 orang ini memuridkan lagi masing-masing 2 orang yang jadi 4. Nah, nanti ada cabang lagi dari sini ke bawah lagi jadi 8. Nah, itu lama-lama jadi banyak. Nah, makanya teman-teman jangan terlalu jangan terlalu percaya kalau misalnya ada orang wah bangga-bangga gitu, wah saya menggembalakan 1.000 orang. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Bayangin sih teman-teman kalau kita mentorin 1.000 orang gitu ya, satu hari bayangin kita mentorin 1 orang gitu. Bayangin deh, satu hari kita mentorin 1 orang, 1 tahun itu cuma 365 hari. Jadi mentok-mentok kalau kita muridin 1 orang sehari, sorry, 1 hari 1 orang maksudnya. Kalau kita muridin 1 hari 1 orang, setahun itu kita cuma bisa muridin 365 orang. 1.000 orang berarti butuh 3 tahun. Itu pun berarti ketemunya 1 orang 3 tahun sekali berarti ya. Tunggu 3 tahun baru ketemu lagi. Itu nggak mungkin. Ya, kita muridin 1.000 orang itu nggak mungkin. Kayaknya yang paling logis itu mungkin kita mentorin berapa ya? Mungkin 20 sampai 50, 50 mungkin masih bisa ya. Saya belum pernah sih, tapi 20 sampai 50 lah normal ya kalau mau mentok ya. Nah, itu baru mungkin. Jadi kalau misalnya ini pendeta yang saya hormati banget, dia pernah bilang gini ya, saya dikenal sebagai pendeta 3.000 jemaat. Nah, ini pendeta yang saya hormati banget. Dia bilang gitu. Saya dikenal sebagai pendeta yang menggembalakan ribuan jemaat. Tapi ya mana mungkin? Dia bilang gitu, di mimbar loh dia ngomong ya. Mana mungkin saya gembalain ribuan orang? Waktu saya mau saya buang kemana gitu ya. Saya masih punya keluarga. Saya masih harus bangun hubungan sama Tuhan. Mana mungkin saya bisa jangkau satu persatu. Nah, ujungnya, ya saya cuma artinya saya menggembalakan gereja ribuan orang, betul. Tapi orang-orangnya, ya kita saling menggembalakan pakai prinsip ini. Prinsip gambar ini nih. Ya, jadi saya muridin misal 20 orang, nanti 20 orang itu muridin masing-masing misal 20 orang lagi. Nah, bercabang terus. Nah, itu baru namanya permuritan. Ya, harus ada cabangnya. Ya, nanti ini dari tingkat 1 sini, jadi ada tingkat 2, jadi ada tingkat 3, nanti ada tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6, sampai tingkat 100 mungkin. Nah, itu bisa. Ya, tapi intinya satu orang nggak mungkin sampai ribuan orang tuh nggak mungkin. Ya, menggembalakan organisasi gereja yang isi jemaat ribuan orang mungkin, ya banyak ya. Tapi kalau menggembalakan secara one on one personal 1.000 orang itu udah nggak mungkin. Ya, nggak mungkin dah itu, nggak mungkin deh pokoknya. Uh, jadi prinsipnya pemuritan one on one adalah ini ya teman-teman. Kita ada memuridkan orang supaya kita
supaya orang itu memuridkan juga. Sorry. Kita memuridkan orang supaya orang itu memuridkan juga. Nah, prinsipnya kalau misalnya saya memuridkan Cisiska, ya, saya memuridkan Cisiska misalnya. Nah, itu sebenarnya bukan saya muridkan Cisiska, walaupun bahasanya begitu ya. Yang terjadi adalah Tuhan Yesus memuridkan Cisiska lewat kehidupan saya, lewat saya lah gitu, melalui saya, ya. Jadi kalau ada kalimat saya memuridkan Cisiska, sebenarnya yang terjadi adalah Tuhan Yesus memuridkan Cisiska melalui saya. Jadi ujung-ujungnya kita dimuridkan oleh Tuhan Yesus, tapi melalui orang lain. Nah, prinsipnya itu. Nah, jadi ini penting banget ya. Nanti bagian itu akan Cisiska yang jelasin sih ya. Nah, sekarang kita akan lihat sisi Alkitabiahnya dulu. Nah, teman-teman mungkin bingung ini gambar siapa gitu ya. Nah, ini adalah gambar Elia dan Elisa. Ini gambar Elia dan Elisa, eh, di mana Nabi Elia pertama kali manggil Elisa untuk jadi bujangnya. Bujang tuh apa ya? Ya hambanya, pembantunya gitu, mentor, sorry, menti. Ya, jadi Elia mau jadi mentornya si Elisa. Nah, ini panggilan pertama Elisa. Nah, kita akan lihat sedikit ayatnya. Ini pas Elia manggil Elisa pertama kali ketemu Elisa. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21, cuma 3 ayat. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Nah, jadi teman-teman kalau mau perhatiin ya di sini ya, uh, ini ya, ada Elisa yang sedang mengembalakan 12 pasang lembu. 12 pasang ya, bukan 12 ekor. Nah, 12 pasang itu jadi artinya berapa lembu? Karena pasang itu dua ya, berarti ada 24 ya. Berarti Elisa punya 24 lembu. Nah, kalau teman-teman mau hitung ya, satu lembu itu teman-teman googling sendiri aja harganya berapa sih satu lembu. Nah, teman-teman kali aja 24. Nah, kira-kira berarti Elisa punya aset segitu tuh. Itu gede ya. Gede dan artinya dia orang kaya. Ya, bukan orang miskin. Punya 12 pasang lembu, 24 lembu. Nah, berarti dia orang yang kaya sebenarnya ya. Kaya dan cukup hebat juga ya. Baik nggak sih gimana caranya bisa eh, satu orang kendaliin 12 pasang lembu gitu ya. Ini orang yang hebat juga ya, hebat gitu ya. Bisa ngendalin 12 pasang lembu sendirian gitu. Nah, ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Nah, zaman ini kalau ada orang besar gitu ya, orang besar lemparin jubah, nah itu artinya itu udah panggilan yang terhormat banget ya. Jadi kalau saya melemparkan jubah saya ke teman-teman, berarti saya rindu teman-teman itu jadi anak didiknya saya. Nah, Elia juga begitu ya. Atau banyak juga yang bilang jubah itu kayak urapan lah. Jadi secara langsung Elia mau Elisa menerima urapan nabinya Elia gitu ya, urapan nabi. Nah, jadi ini panggilan untuk Elisa bahwa ia akan jadi anak didiknya Elia dan suatu saat mungkin dia akan jadi nabi menggantikan Elia. Ya, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Nah, ini orang kaya punya 24 ekor lembu, 12 pasang lembu, dan dia ninggalin lembu itu untuk mengikuti Elia. Kebayang nggak sih?
Nah, ini panggilan kita semua ya sebenarnya sebagai murid Kristus ya. Boleh nggak sih punya duit? Boleh ya. Nggak ada yang bilang kita nggak boleh punya kekayaan. Tapi jangan sampai kekayaan itu menghalangi kita untuk ikut Tuhan. Nah, ini panggilan jadi murid. Kalau kita ngaku-ngaku mau jadi murid Yesus, ini tinggalin dulu semuanya. Ya, tinggalin dulu semua. Jangan ada yang menghalangi hubungan kita untuk jadi murid Kristus yang sejati. Nah, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Terakhir, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, memasak dagingnya dengan banyak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Orang kaya tiba-tiba jadi pelayan ya. Sebenarnya malah kelihatannya downgrade ya, turun kasta gitu. Turun kasta. Kira-kira kan mestinya begitu. Iya nggak sih, orang kaya kok malah jadi pelayan? Aneh ya. Mestinya dia punya pelayan, bukan dia jadi pelayan. Mestinya dia punya pelayan, ya, bukan dia jadi pelayan. Nah, tapi Elisa mau jadi pelayan Elia. Ya kira jadi pelayan tuh gimana sih? Saya pernah ya. Saya pernah bukan pelayan sih. Jadi uh, saya jadi pendamping pendeta saya lagi diundang di gereja terkenal dulu. Gereja yang saya dulu, saya temenin pendeta saya. Ya saya dia berdiri udah barang-barang ditinggalin semua. Saya itu yang beresin tasnya, saya yang bawain tasnya. Bahkan bukunya ada yang punya buku catatan gitu ya saya yang bawain gitu, dia cuma jalan kangkung aja gitu. Ya saya bawain dan saya nggak merasa malu ya karena saya tahu oh ya kalau saya mau uh, layani dia pasti nanti urapannya dia ada ya nurun. Nah, makanya ini penting banget kita juga kalau teman-teman punya mentor punya pemurid pekatin dia ya layani dia. Nah ini pasti ada ya karena kebanyakan semua orang yang menerima urapan itu ya orang-orang yang jadi pelayan awalnya. Musa sama Yosua. Yosua awalnya adalah pelayannya Musa. Ini Elia sama Elisa. Elisa itu awalnya ya pelayannya Elia. Yang paling terkenal, tokoh Alkitab yang paling terkenal mungkin selain Tuhan Yesus adalah Daud. Ya, Daud itu pelayannya siapa? Daud itu pelayannya si Saul. Ya, dia pelayan juga dulunya. Nah, jadi hampir semua orang-orang sukses itu ya yang di Alkitab ya kalau dimuridkan ya itu mereka jadi pelayan dulu. Nah, ini butuh kerendahan hati ya. Nah, orang yang bisa menerima Tuhan adalah orang yang mau merendahkan dirinya untuk melayani dan mau dimuridkan, ya, mau dibapai, mau diibui kalau cewek. Oke, nah terus di sini di mana momen-momen Elisa menerima jabatan nabi ya, Elia terangkat ke surga. Teman-teman baca sendiri aja, dua Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 8. Tapi kira-kira singkatnya begini, kira-kira Elia itu mau dari dia pertama ada di Gilgal, Elia sama Elisa. Nah, terus dari Gilgal ini Elia bilang, udah bilang ke Elisa ya maksudnya. Elia bilang ke Elisa, udah kamu di sini aja. Saya mau pergi ke battle. Elisa bilang, enggak, saya mau ikut. Apapun yang terjadi saya mau ikut. Ngotot gitu ya. Ya udah, dari Gilgal mereka ke battle. Nah, terus di battle Elia bilang lagi ke Elisa, saya mau ke Jericho. Kamu gak usah ikut, gak apa-apa. Enggak, saya mau ikut. Nah, Elisa ngotot tetap mau ikut. Nah, dari Jericho ke Sungai Yordan tetap Elia bilang gitu, saya mau ke Sungai Yordan. Kamu nggak usah ikut. Elisa bilang, enggak, saya pokoknya harus ikut. Nah, ke Sungai Yordan. Nah, ini sebenarnya teman-teman, mungkin kalau teman-teman nggak lihat petanya, teman-teman mungkin akan bingung gitu ya. Apa sih artinya? Nah, tapi kalau teman-teman perhatiin, di petanya ini lucu ya. Gilgal battle Jericho Sungai Yordan. Dari Gilgal ke battle ke Jericho ke Sungai Yordan. Kira-kira tuh gini ya. Gilgal itu tuh kayak Pulau Jawa. Teman-teman tahu kan peta peta Indonesia ya. Semoga teman-teman tahu. Kalau nggak tahu, ya silahkan googling aja. Kalau teman-teman perhatiin peta Indonesia, kira-kira Gilgal ke Sungai Yordan itu, kira-kira ya, nggak sama persis, tapi kira-kira Gilgal tuh kayak Pulau Jawa, Sungai Yordan itu kayak Pulau Sumatera. Ya, Gilgal tuh kayak Sungai Yordan, Gilgal itu kayak Pulau Jawa, maaf. Gilgal tuh kayak Pulau Jawa, Sungai Yordan itu kayak Sumatera letaknya. Ya, jadi kalau dari Pulau Jawa ke Sumatera gimana sih? Ya lurus aja, ya lurus aja dari bawah ke kiri atas gitu kan kalau di peta Indonesia ya. Nah, battle itu kira-kira posisinya itu kayak di Bali.
nggak usah Bali deh, Nusa Tenggara. Ya, Nusa Tenggara. Jericho itu kira-kira kayak di Papua. Bayangin nggak sih, kita dari Pulau Jawa mau ke Pulau Sumatera, rutenya itu ke Nusa Tenggara dulu, ke Papua, baru ke Sumatera. Itu kan muter-muter. Ya, ada jalan yang dekat tapi milih yang jauh. Ya, itu nggak jelas gitu ya. Ya, saya juga kesel kali kalau digituin. Apaan sih mau ke Sumatera kok muter-muter sampai ke ujung Indonesia Timur baru ke Indonesia Barat lagi. Itu agak-agak ya, sebenarnya agak ngeselin sih ya kalau kalau saya sih mungkin agak kesel gitu ya. Tapi Elisa setia ya. Kadang-kadang makanya teman-teman, kadang-kadang kita mungkin nggak ngerti kehendak pemimpin kita tuh apa. Ya. Tapi Elisa dia tetap setia loh. Ya, itu kan nggak jelas gitu kan. Bayang nggak sih teman-teman? Kebayang nggak sih ya kalau teman-teman jalan-jalan gitu ya. Dari Pulau Jawa ke Sumatera pakai lewat Papua lagi. Nggak jelas banget. Langsung aja. Itu lewatin berapa pulau itu demi demi ke Sumatera harus lewat Papua. Nggak jelas banget. Dari Papua ke Sumatera harus lewatin Sulawesi sama Kalimantan kan. Nah, itu kan jauh gitu. Kenapa nggak cari yang dekat aja? Mungkin nggak ada nggak jelas gitu ya. Maksudnya apa? Nah, tapi ya ini Elisa tetap setia nemenin Elia. Elisa tetap setia, walaupun gak jelas gitu ya. Apa sih ini orang ya gitu ya. Ini Nabi Elia malah muter-muter, malah ngajak muter-muter, tapi dia tetap setia. Nah, karena kesetiaannya itu, akhirnya si Elia ngomong begini. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Nah, kalau misalnya Elisa nggak setia, temenin Elia muter-muter nggak jelas itu, mungkin kalimat ini nggak akan keluar dari mulut Elia. Nah, jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Dua bagian ini maksudnya dua kali lipat. Ya. Atau bahasa Inggrisnya lebih kerennya adalah double portion. Ya, porsi double. Ya. Kalau kau bisa lakuin satu, aku mau dua. Kalau kau bisa lakuin tujuh, aku mau 14. Nah, ternyata Alkitab mencatat Elia selama hidupnya dia melakukan 7 mukjizat besar. Dan Elisa selama di Alkitab mencatat selama hidupnya dia melakukan 13 tambah satu mukjizat. Maksudnya 13 tambah satu itu apa? 13 mukjizat itu dia lakukan pas dia masih hidup dan satu mukjizat itu dia lakukan pas dia udah mati. Kok bisa pas mati melakukan mukjizat? Jadi pas Elisa mati, uh, mayatnya itu kena mayat orang lain. Nah, mayat orang lain itu yang kena mayatnya Elisa hidup lagi. Nah, itu jadi mukjizat terakhirnya si Elisa ya. Tapi total kalau dihitung-hitung ada 14 mukjizat. Jadi benar-benar dapat dua kali lipatnya si Elia tuh, Elisa. Nah ini, jadi saya pribadi saya percaya kalau kita benar-benar mau dimuridkan, pasti kita akan dapat urapan double-nya ini nih. Ya, teman-teman mau nggak percaya terserah ya. Tapi yang jelas uh, permuridan itu penting banget. Ya, permuridan itu penting banget. Ya, walaupun mungkin nggak dua kali lipat gitu ya, tapi pasti ada yang kita dapat transferannya gitu ya. Transfer hal-hal yang luar biasanya, urapannya mungkin hal-hal baiknya. Nah, jangan tapi ya jangan sampai malah sifat jeleknya yang turun ya, jangan sampai ya. Tapi ya kita terima yang baik-baiknya. Kita pastikan kita dimuridkan oleh orang yang cinta Tuhan pertama, yang kedua ya kita setia sama dia. Kayak Elisa tadi ya. Wah, Elia mau muter-muter kayak mau dari Pulau Jawa ke Sumatera mau ke Papua dulu kayak tetap ikutin setia. Nah, nanti dia pasti kita pasti akan dapat porsi double ya ini dari pemurid kita. Saya udah ngalamin pribadi, saya jadi pelayan dulu ya. Nah, saya dulu bocah nggak dikenal di gereja saya waktu itu setelah saya jadi pelayan pendeta saya gitu, bukan pelayan sih, tapi orang yang melayani pendeta saya. Uh, ya kira-kira yang saya lakukan ini ya, ya bisa dibilang urapan-urapan di hidup saya ya itu kira-kira mirip-mirip lah, nggak sama tapi dapat turunannya gitu ya dari orang yang mentorin saya itu. Dan sekarang pun saya merasakan itu ya sama mentor saya yang sekarang itu. Nah, jadi ini penting banget ya. Pemuritan itu penting banget. Ini secara alkitabiah dan secara keuntungan gitu ya. Keuntungan kenapa kita harus permuritan? Ya itu. Ini kita butuh supaya kita pertama rendah hati, karakter kita dilatih. Pertama kita harus dapat pemurid yang itu, yang kalau kita salah ditegur,
Ya, misalnya saya ngelakuin sesuatu yang nggak baik gitu ya, saya ditegur. Akhirnya saya dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, karakter-karakter saya yang jelek dibentuk ya, dikikis jadi serupa dengan Kristus. Lalu secara saya melayani Tuhan, saya juga makin maju. Ya, kita semakin maju ketika kita dimuridkan. Nah, itu baru pemuridan yang sejati. Nah, jadi ini. Dan ini harus kita lakuin. Jadi semoga teman-teman juga sadar ini penting. 1 bulan ini kita akan bahas ini. 1 bulan ini kita akan bahas ini. Dan kalau teman-teman masih bingung, gimana sih cara segala macam, bisa kontak kita ngobrol gitu ya, kontak saya atau kontak Cisiska. Nah, tapi mungkin untuk lebih jelas ada praktikal ya, langkah-langkah praktikal nanti akan dijelasin sama Cisiska ya, tentang ini. Ya, silahkan Cisiska. Oke, thank you Ko Andreas. Nah, kita tadi udah dijelasin dengan amat sangat lengkap sama Ko Andreas tentang pemuritan. Nah, aku mau lanjutin. Biasanya kita tuh dalam pemuritan itu tuh mengenal beberapa istilah. Kayak aku dimuridkan, aku dimentori, aku dibapai sama ini loh. Ada kata mentor, ada kata menti, ada kata bapak atau ibu rohani, dan kita anak rohani. Nah, dengan istilah-istilah itu, bisa memungkinkan ada kayak beberapa pertanyaan. Mentor sama parent atau orang tua rohani itu beda atau enggak ya Kak? Beda atau enggak ya Ci? Beda atau enggak ya Ko? Nah ini kita bahas sedikit dan singkat. Ini nih tadi Ko Andreas juga udah bilang bahwa yang paling penting dan yang mendasar itu adalah hubungannya. Jadi seberapa penting hubungan, sebagaimana hubungan itu yang akan membentuk dan itu yang akan membuat jadi berbeda antara mentoring dan parenting, hubunganmu, pemuritanmu seperti apa. Kalau mentoring dijelaskannya seperti ini. Di dalam mentoring itu ada didikan, ada pengajaran. Tadi kok Andreas juga udah sebutin bahkan di depan dengan ayatnya tadi Matius 28 itu kan kayak diminta untuk memuridkan. Jadi basicnya kita itu dimuridkan untuk bisa memuridkan kembali. Itu tuh kayak circle lingkaran yang harus diteruskan sampai nanti akhirnya Tuhan Yesus datang kembali. Itu amanat agung. Nah, di dalam mentoring itu juga ada mendidik dan mengajar. Tapi sifatnya atau relatif tuh hanya otak ke otak, lebih nggak heart to heart. Kalau parenting itu lebih dalam, lebih deep, bisa heart to heart. Kayak misalkan gini, mentoring itu biasa dilakukan, oh mentorku. Berarti kita dalam pikiran kita belajar dari orang yang lebih jago, belajar dari orang yang pernah mengalami, punya pengalaman tertentu, dan handal dalam bidang itu. Kayak misalkan, kalau kita nih anak-anak muda kan biasanya, oh aku mau belajar matematika. Terus carinya siapa? Oh aku belajar dari siapa? Jerome Pauline gitu. Karena dia apa? Jago matematika. Jerome Pauline bisa jadi mentor matematika atau coach gitu kan ya. Tapi nggak jadi orang tua kita. Karena nggak, hubungan heart to heart itu nggak dibentuk. Jadi hanya otak ke otak, istilahnya gitu. Nah, itu yang disebut atau diistilahkan dengan mentoring. Berbeda lagi dengan parenting, diverse dengan parenting. Kalau parenting itu apa? Kalau parenting itu sifatnya ada heart to heart, ada hubungan yang lebih dalam, yang lebih deep, yang dilakukan antara si anak rohani dan orang tua rohani itu. Kayak misalnya gini, mungkin orang tua rohani atau orang tua kita jasmani itu nggak smart, nggak punya pengalaman dan nggak punya uh, yang teramat sangat wow dan dahsyat. Tapi apa? Dari hatinya dia, dari apa yang dia miliki, itu tuh mau terus mengembangkan si anak untuk jadi dan mendapat potensi maksimal. Kayak misalkan kita nih ya, tahu kan orang tua kita, mungkin orang tua kita tuh ada yang nggak lulus sekolahnya SD, SMP, SMA, atau mungkin sampai kuliah. Tapi kita, anaknya, pasti orang tua kita tuh punya hati kayak, wah anakku harus lebih sukses, anakku harus lebih pinter. Waktu sekolah, wah anakku dikursusin, biar bisa matematika, biar bisa IPA, biar bisa bahasa Inggris. Pokoknya diupayakan semaksimal mungkin untuk bisa jadi best version, untuk bisa jadi dapetin yang terbaik. Itu hati orang tua. Nah, itu yang mendasari bahwa ada hati, ada hati orang tua, ada hati parent yang dimiliki dan kita mesti sadar. Waktu kita sadar peran itu
kita bisa menempatkan diri bahwa, wow, waktu kita tahu tempat kita di mana, kita sebagai anak, nantinya juga kalau kita dipercaya sama Tuhan, waktu kita udah benar-benar dari setiap perkara kecil, kita didewasakan, karena ngomongin tentang pemuritan, itu juga pasti ngomongin tentang pertumbuhan. Dan prosesnya itu seumur hidup. Kalau misalkan kita anak-anak, terus dewasa, nanti pada saatnya dipercaya jadi orang tua rohani, jadi mentor untuk adik-adik rohani gitu kan. Ada saatnya waktu Tuhan percayakan, itu tuh prosesnya seumur hidup. Nggak terus tiba-tiba kayak kita nggak pengaku orang tua rohani kita lagi. Kita kan saat ini mungkin dimentori, punya orang tua rohani. Waktu kita udah punya anak rohani nanti, waktu kita nanti dipercaya, kita kan nggak terus langsung bilang gini, oh Andreas, aku nggak jadi anak rohanimu lagi ya, karena aku sudah punya anak gitu. Ya nggak gitu, kan kita nggak bilang kayak gitu ke kakek nenek kita kan, oh kakek nenek, papa sama mamaku bukan anakmu lagi ya, karena kan papa mama udah punya anak aku kan nggak gitu. Jadi itu sifatnya berproses, pendewasaan itu terus menerus seumur hidup kita. Dan itu kayak rule yang nggak bisa kayak dipatahin. Waktu udah jadi mentor, nggak mungkin dimentorin lagi, nggak. Jadi itu proses dan itu terus menerus. Nah, bedanya lagi antara mentoring dan parenting itu, kalau mentor itu dimungkinkan lebih dari satu. Jadi kita bisa punya mentor atau belajar dari lebih dari satu orang. Tapi kalau parent itu lebih terbatas karena kan hubungannya heart to heart dan lebih dalam. Ya, nggak akan menyulitkan kalau punya orang tua rohani, orang tua jasmani juga banyak gitu kan. Karena hubungannya pasti nggak akan bisa deep. Jadi itu yang bisa membedakan antara si mentoring dan parenting. Nah, kebanyakan dari kita itu kalau masih anak-anak tuh suka gini protes kayak, aduh aku tuh punya orang tuaku tuh nggak ngerti aku, mentorku tuh nggak ngerti aku. Karena kita tuh lupa satu hal, kita itu belum pernah jadi orang tua. Kita belum pernah ada di posisi itu. Itu yang seringkali membuat kita sulit mengerti atau memahami pemikiran mereka. Kita kebanyakan nuntut kayak, ah dia nggak ngerti aku, dia nggak gini, nggak gini, nggak gini. Kita kebanyakan fokus sama maunya kita. Padahal kita belum pernah jadi orang tua. Jadi orang tua juga nggak mudah. Makanya perlu untuk didukung dengan peran-perannya juga kita sebagai anak. Nah, nanti kita pelajarin sama-sama. Nah, kalau orang tua itu malah pernah jadi anak. Makanya itu sebenarnya keunggulan dari orang tua. Kita makanya perlu nurut sama orang tua. Nah, ini boleh tolong di next ke Andreas. Nih, ini yang harus kita lakukan sebagai anak. Ada peranan-peranan khusus yang harus kita lakuin. Yang pertama, kita tuh sadar perlu sosok bapak. Tadi kok Andreas juga udah mention bahwa kita tuh harus ngerti bahwa jadi anak itu tuh perlu belajar. Nah, aku mau bantu teman-teman, kita buka satu ayat dari Amsal 22 ayat 6. Aku bantu bacain biar cepat. Di versi terjemahan barunya bunyinya seperti ini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Versi BIMK-nya lebih jelas, seperti ini. Ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Nah, di sini ada tulisannya ajarlah seorang anak. Nah, yang ngajar seorang anak ini siapa ya? Ini butuh peran bapak. Nah, kita anak, jadi kayak kita tuh sadar juga bahwa, oh kita tuh perlu belajar loh, cara hidup yang patut bagi kita. Supaya apa? Sampai masa tua kita tuh akan hidup demikian. Hidup dengan cara yang benar. Hidup dengan cara yang pas. Hidup dengan cara yang tepat. Yang benar-benar Tuhan ingini. Jadi lewat ayat ini pun kita belajar bahwa, oh aku tuh perlu loh sosok orang tua. Aku perlu loh sosok mentor. Aku tuh perlu loh sosok bapak. Ingat gini, ingat kalau misalkan kita nggak dibapai dengan benar, ingat film Tarsan. Tarsan itu jadi barbar karena dia di hutan, dia dididiknya sama monyet, nggak sama orang tuanya. Nah, makanya tadi kok Andreas kan bilang perlu dididik dan diajari oleh orang tua yang tepat, yang benar-benar takut akan Tuhan dan benar-benar juga punya prinsip-prinsip dan memegang prinsip kebenaran firman. Aku ulang sekali lagi dari Amsal 22 ayat 6. Adalah seorang anak
cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Jadi kesadaran perlu sosok bapak itu yang dimiliki dan harus dimiliki oleh anak, dan itu peranannya. Yang kedua, rela dibapai. Rela dibapai ini apa? Kayak misalkan waktu seorang anak punya karakter kayak, oh aku tuh mau bertumbuh. Berarti apa? Dia kayak mau menundukkan diri gitu, kayak mau jujur, mau lebih terbuka. Ini satu kesaksian ya, kayak aku dengan mentorku, dengan orang tua rohaniku dulu waktu awal kayak aku nganggep si Cici ini mentorku kok, orang tua rohani aku kok. Tapi aku juga ditegur, diingatkan waktu itu sama Ko Andreas, kamu tuh belum terlalu open sama Cici ini gitu. Terus aku sadar bahwa oh aku belum punya hati yang rela dibapai. Aku masih banyak kecenderungan untuk tutupin apa yang aku rasa. Aku nggak mau cerita gitu, nggak ada keterbukaan. Nah, waktu nggak ada keterbukaan itu berarti aku tanpa sadar aku belum rela dibapai. Dan karena aku belum ada kerelaan untuk dibapai, orang tua rohaniku itu, mentor rohaniku itu nggak bisa mengembangkan aku secara maksimal. Karena aku nggak terbuka. Kalau aku lebih terbuka, aku rela dibapai, aku sudah menyerahkan diriku kayak kayak istilahnya gini, Ma, Mi, aku tuh kesulitannya di sini loh. Aku jujur, aku bisa jelasin apa yang jadi kesulitanku, apa yang jadi kendalaku. Aku terbuka, lebih enak hubungannya. Waktu dia lihat aku masih lemah di situ, dia bisa ingetin aku, bisa dikuatin di sektor mana juga. Jadi itu yang membuat jadi berbeda. Itu juga yang diperlukan sebagai seorang anak. Mau punya sikap dan sifat rela untuk dibapai. Yang ketiga, punya hati yang mau belajar. Gak boleh ada rasa atau pikiran kayak, aduh aku tuh udah pinter, aku tuh udah jago. Itu namanya nggak mau belajar. Kalau balik ke ayat yang tadi, ngomongin tentang bertumbuh, ngomongin tentang gimana kita mau berpegang untuk cara hidup itu kan di BIMK, versi BIMK-nya tadi, Amsal 22 ayat 6, ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya. Di situ aja disebut ajarlah. Berarti ada kata ajar. Berarti ada kata ajar untuk kita mau belajar. Kalau nggak mau belajar, ya nggak akan bisa bertumbuh. Nggak akan bisa ikut ada di proses ini. Jadi penting buat kita untuk jadi anak pun kita tuh mau belajar. Karena prosesnya tadi seumur hidup. Nah, mungkin kita tuh masih bertanya-tanya kayak, lah orang tua kita tuh sifatnya atau perannya apa? Ya itu tadi yang mendidik. Kalau mau ditarik ke versi bahasa Inggrisnya, ini nih bunyinya seperti ini. Train a child in the way he should go. Jadi ada kata he should go. Anaknya itu suatu hari nanti akan di let go. Akan pergi dan didewasakan untuk bisa apa? Memuridkan lagi. Untuk bisa apa? Mementorin lagi. Jadi orang tua yang baik itu tuh pasti mau anaknya bertumbuh dengan maksimal. Nah kalau kita nggak dipersiapkan dengan baik, kitanya nggak mau belajar, kitanya nggak rela dibapai, yang ada apa? Kita gagal untuk jadi anak yang baik, dan kita gagal untuk dibekali pengajaran-pengajaran yang bisa membuat kita tuh siap berdiri di masa depan nanti. Ya itu bahaya. Jadi ini makanya kita perlu sadar peran sebagai anak ini, tiga hal ini untuk benar-benar jadi pegangan hidup kita. Itu tuh perlu loh orang tua rohani. Itu tuh perlu loh mentor untuk bisa ngebantu kita. Banyak hal yang kita tuh belum tahu di dunia ini. Dan kita terbantu dari pengalaman mereka. Kalau orang tua kita pernah jadi anak-anak, mungkin pernah mengalami kegagalan. Dan kita nggak perlu gagal dulu untuk belajar itu. Kita akan lebih hemat waktu. Dan kita bisa tahu bahwa, oh nggak perlu loh masuk di sana itu lubang. Kayak nggak perlu diceblosin lagi ke situ. Karena kita tahu bahwa mereka kasih tahu, jangan gini ya nak, jangan gini ya dek. Bukan karena mereka tuh sok-sok mau ngatur kita, tapi mereka lakuin itu percaya demi kebaikan kita. Makanya kita perlu hati yang rela dibapai dan kita mau belajar, nggak sok pinter. Ah kamu ngerti apa sih? Kamu kan udah tua gitu. Kamu kan udah beda generasi. Kamu kan udah cici koko. Ini nih zamannya era ini beda. Nggak bisa kayak gitu. Dengan hati yang seperti itu menutup kita untuk bisa terima urapan yang tadi kayak Ko Andres udah jelasin. Jadi pentingnya hubungan dan perannya kita punya hubungan dan memposisikan diri sebagai anak.
Boleh tolong di next? Nah, ke depannya ini peran yang kita harus sadari sebagai bapak. Anak pasti bertumbuh. Kalau secara eh, pertumbuhan rohaninya belum tumbuh gimana, Ci? Kan pasti sebenarnya secara jasmani itu terus bertumbuh. Dan secara jasmani nggak bisa dibohongi usia itu bertambah, gitu kan ya. Tapi nggak serta-merta jadi tua itu tuh jadi dewasa. Kan kita juga sering dengar quotes kan, jadi tua itu nggak bisa milih, tapi jadi dewasa itu adalah pilihan. Ya kita jangan mau terus jadi anak-anak kecil, maunya terus dimanjain. Kepercayaan itu akan kita miliki lebih waktu kita bisa dipercaya. Jadi waktu kita dimuridkan, yaitu tujuannya untuk kita bisa memuridkan lagi. Kita jadi anak yang baik, kita dibekali supaya one day nanti kita bisa jadi orang tua dan bapak yang baik atau ibu-ibu rohani atau juga kakak-kakak rohani buat adik-adik kita, buat generasi kita. Nah, waktu di posisi itu, sadar juga ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, cari anak jangan hanya tunggu dikejar. Kenapa kok cari anak jangan hanya tunggu dikejar? Karena ya, anak itu pada dasarnya nggak semua anak kan dewasa. Tadi aku bilang bahwa nggak usia anak itu kan lebih kecil, lebih secara belum matang gitu. Lebih dewasa ya orang tuanya. Nggak mungkin dong anaknya lebih tua dari orang tuanya gitu kan. Kalau di dalam kehidupan nyata. Nah, jadi dengan dengan kesadaran itu, di waktu kita tahu anaknya lebih masih baby, ya jangan nuntut anaknya A, B, C, D. Lakukan dulu buat anaknya. Kejar dulu, cari dulu. Kalau kita ingat cerita di Alkitab yang bungsu, waktu itu anak yang hilang, waktu orang tuanya justru malah buka tangannya dan lari peluk si bungsunya. Dan itu bahkan kalau kita mau baca dengan teliti, itu malah jinjing si jubahnya itu loh. Buat orang zaman dulu itu hal yang mungkin dianggap memalukan karena orang tua, bapak-bapak lari angkat jubahnya untuk demi peluk anaknya dan bahkan anaknya itu ngaco. Si bungsu itu berbuat kesalahan. Tapi kok tetap dikejar, tetap dicari. Yaitu hati yang harus dimiliki oleh bapak. Bahwa untuk tetap mau cari anaknya, untuk mau kejar anaknya, untuk terus mau kasih yang terbaik buat anaknya. Jangan cuma maunya dicari, ya nggak kayak gitu caranya. Jadi kedewasaanmu ya pergunakan itu dan lakukan itu semaksimal mungkin. Untuk bisa terus mengembangkan anak-anak yang Tuhan percayakan. Yang kedua, beri identitas dan afirmasi kepada anak. Ini nih perlu loh untuk bisa mengafirmasi, untuk bisa menyemangati. Karena pada dasarnya anak atau adik-adik rohani itu perlu diberikan blessing. Kayak kita sadar bahwa, oh aku tuh anak seneng loh kalau misalkan aku tuh diberkati, untuk aku tuh diperkatakan. Mungkin ada juga adik-adik rohani atau anak-anak rohani yang Tuhan percayakan, terus mungkin belum sadar identitasnya. Kita sebagai orang tua, ingatin bahwa kamu itu penuh berharga di hadapan Tuhan. Kamu itu luar biasa dan kamu bisa melayani di sini loh. Ya, misalkan nih, contoh nyatanya, aku dipercaya sama Tuhan untuk bisa memuridkan di KSC secara khusus, ya ada Ciperi, Civeli. Nah, itu Tuhan kasih kesempatan aku lewat ke Andres untuk kasih kepercayaan itu ke aku, dan aku bisa membantu mereka untuk melihat kuatnya di mana ya. Oh, Cici Terry, kamu kuatnya di sini loh, Ter. eh, Kamu bisa lakukan ini loh untuk sapa-sapa orang yang ini dan lain-lain gitu. Mungkin awalnya dia bisa bilang gini, ah aku nggak bisa, aku nggak mau. Mungkin awalnya dia bisa nolak. Dan dulu itu kejadian yang seperti itu. Oh langsung dijawab oke kak gitu. Iya, tapi berbeda. Nah dia berarti melakukan peran sebagai anak juga. Ada yang dia lakukan bahwa dia mau berubah. Dia rela dibapai, dia mau dibentuk. Sekalipun awalnya nolak, tapi terus bisa diberikan identitas dan afirmasi kamu bisa loh. Coba deh, kamu semangat aja, maju deh. Dituntun, dikasih guide, dikasih tuntunan, dikasih contoh, dikasih teladan, biar dia bisa lihat, biar dia bisa tahu. Nah itu bisa mengubahkan. Itu di situ peran dan fungsi bapak atau orang tua rohani diperlukan. Nah itu akan membuat perbedaan. Kan di situ nggak cuma nguntungin satu orang,
Tapi ingat tadi waktu yang kok Andreas jelasin di awal bahwa waktu satu anak bisa dibaptai dengan benar, anak itu nanti bisa memultiplikasi, bermultiplikasi, bisa memuridkan lagi ke depan. Dan yang terakhir di sini, yang harus dilakukan sebagai seorang bapak adalah peran mengasihi tanpa syarat. Anak pernah dosa nggak? Bisa dosa. Anak bisa salah nggak? Bisa salah. Contohnya apa sih bungsu di Alkitab? Contohnya apa? Aku juga pernah lakuin dosa, kesalahan, mendukakan orang tua rohani, mendukakan orang tua jasmani. Tapi puji Tuhannya, orang tua kita tuh menerima. Dan ini juga peran yang baik yang harus dilakukan dan dimiliki oleh bapak atau orang tua rohani. Tetap menerima dan mengasihi tanpa syarat. Yang mengasihi itu nggak boleh karena embel-embelnya dia baik, jadi aku mengasihi dia. Ya nggak kayak gitu. Sekalipun dia salah, sekalipun dia berbuat yang nggak bagus, sekalipun pernah ditolak, pernah disakiti, pernah dibikin sedih, pernah dibikin nangis, pernah sama anak-anak rohani, pernah sama adik-adik rohani. Tapi itu apakah jadi alasan untuk kita berhenti mengasihi? Enggak. Karena bahkan sesuai sama firman yang tadi Amsal 22 ayat 6. Satu ayat ini aja yang jadi pegangan. Ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Ini firman loh. Dan di firman ini berarti apapun resikonya, anaknya nakal, anaknya kayak gimana, tetap ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya. Karena itu firman. Dan di dalamnya itu nggak mungkin kita mau ngajar kalau kita nggak ada hati yang mau mengasihi. Nggak ada heart to heart yang mau bonding. Dan kita sadar dulu bahwa Tuhan itu mau loh datang dari surga ke dunia untuk benar-benar ngajar dan memuridkan kita. Siapa kita loh? Kalau Tuhan Yesus nggak hadir buat kita, Tuhan Yesus sendiri itu memuridkan lewat muridkan 12 rasul itu dan bahkan dengan itu kita bisa dimuridkan dan diselamatkan. Jadi kita harus ingat bahwa dengan pegangan ayat-ayat firman Tuhan bahwa kita punya peran sebagai anak dan juga sebagai bapak untuk bisa dimuridkan dan memuridkan lebih banyak orang lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Mudah-mudahan itu bisa memberkati kita semua dan kita bisa lakukan. Ko Andreas boleh tutup dalam doa? Ya, jadi gitu ya teman-teman. Aku tambahin dikit paling kayak mentoring sama parenting, teman-teman jangan sampai salah karena banyak orang yang punya mentor mungkin ya, tapi mungkin banyak orang yang nggak punya bapak atau ibu rohani. Bisa nggak sih kita punya mentor yang seperti yang tidak punya hati orang tua? Ya bisa. Saya bisa nggak bisa didik siapa? Bisa didik siapa sih di sini? Misal saya didik Yumiliana, saya misal mau didik Yumiliana jadi pemain piano yang sangat hebat gitu ya. Tapi motivasi motivasi saya misalnya nanti kalau Yumiliana jadi jago piano, dia jadi terkenal, wah dia pasti nanti bakal kasih duit lebih ke saya nih. Wah lumayan kan saya jadi kide aja deh. Nah, itu mentor dengan motivasi yang buruk ya, tapi ngajar nggak ya? Pasti ngajar ya. Jadi kita bisa nggak sih ngajar tanpa punya hati yang baik sebagai bapak? Ya bisa. Ada nggak sih pendeta yang kayak gitu? Ya ada aja ya. Ya nggak semua ya, tapi ada nggak ada. Nah, ada nggak kakak rohani yang mungkin punya motivasi terselubung gitu? Ya mungkin ada aja ya. Tapi basically ya mereka bukan bapak atau ibu rohani kita. Nah, bapak ibu rohani kita ya itu punya hati orang tua. Hati orang tua tuh kayak gimana sih? Sayang sama kita, kalau kita nggak bertumbuh mereka juga khawatir nih anak kenapa gitu ya pasti orang tua begitu nggak sih ini anak kenapa kok anak saya misalnya nggak pinter-pinter gitu ya mau udah umur 20 tahun misalnya nggak bisa baca nah, itu kan pasti orang tua khawatir dong misalnya ya itu kan tapi orang tua pasti khawatir kan. Itu kita butuh yang sosok kayak gitu tuh ya misalnya ada orang yang udah jadi orang Kristen 20 tahun kok kayaknya nggak dewasa rohani banget nah itu uh, hanya dikhawatirkan oleh orang yang punya hati orang tua itu tuh yang kita ngomongin mentor mungkin nggak khawatir ngajar sih ngajar emang nggak khawatir nah itu penting banget makanya kita begitu kita punya bapak rohani yang care sama kita peduli sama kita kita bertumbuh nah terus tadi itu ya dijelasin hati anak sama hati bapak ya teman-teman sekarang
wajib kita semua, saya juga loh ya, nggak kalian, jadi kita ya, saya dan Anda semua ini, kita harus punya hati anak ya. Saya juga belajar punya hati anak, lalu siap-siap juga kita harus punya hati orang tua ya. Suatu saat kita, bukan suatu saat sih, kalau bisa secepat mungkin ya, kalau bisa besok gitu ya, besok atau hari ini juga, punyailah anak rohani ya. Tapi kan aku belum cukup dewasa, ya nggak apa-apa. Ya emang ya, ya kayak gini deh. Emang semua orang tua emang siap jadi orang tua. Ya waktu itu saya eh, kakak ipar saya gitu. Saya ingat pas sebelum dia melahirkan pertama, dia bilang, waduh, nanti kalau anak gua lahir, anak aku lahir gitu ya, wah aku bisa nggak bisa tidur kali, stres sendiri pasti hari pertama. Dia sampai bilang begitu gitu ya. Ya kita ketawa sih. Tapi biasanya nggak semua orang siap jadi orang tua. Ya, sampai ya mereka jadi orang tua yang baik gimana ya? Ya ngalamin ya, anak pertamanya biasanya tuh jadi kayak kelinci percobaan gitu ya, jadi orang tua yang baik itu gimana. Tapi itu, punya anak dulu aja. Yang penting punya anak dulu, punya hatinya dulu, punya hati sayang sebagai orang tuanya dulu. Metode orang tuanya mau mengasihinya gimana, didiknya gimana, nanti akan ngalir tuh. Yang penting kita tetap lengket sama Tuhan ya. Ya jadi itu sih. Jadi harapan kita semua adalah kita hari ini pertama belajar jadi anak, dimuridkan, menjadi serupa dengan Kristus, melakukan firman. Yang kedua, kita dimuridkan supaya kita bisa memuridkan lagi. Nah, jadi ini 1 bulan ini full kita kalau bisa mau capai itu tuh. Saya harap di sini teman-teman yang datang ya, teman-teman yang datang ini punya tanggung jawab sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan hari ini udah ingetin teman-teman juga untuk kita mulai dimuridkan dan juga mulai memuridkan ya. Silahkan setia seperti Elisa dan Elia, dan silahkan punya hati anak juga, dan silahkan mulai mencari anak supaya kita bisa jadi orang tua juga.